Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lesu semua kayaknya Gus Arif. Boleh diulang nggak salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunaskan hutangnya. Paling kuat jawabnya orang Banyuasin. Banyak utang caknya. Mudah-mudahan yang menjawab salam dapat cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar ya arhamar ya arhamar. Nah, ini sebelum saya memulai, dan insya Allah mudah-mudahan yang hadir mendapatkan keberkahan semuanya, ada ijazah daripada kakek kami yaitu Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf yang makamnya di 16 Ulu di Assegaf Palembang. Setiap habis sholat beliau selalu mengamalkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Nah, ini sering dibaca juga sama teman-teman hadroh, diamalkan setelah pembacaan daripada bacaan zikir yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai selesai semuanya. Terakhir membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Mustafa yang disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi bahwa ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang membaca ya arhamar rahimin, para malaikat menyeru inna arhamar rahimin agad akbala alaika fasal. Barang siapa yang menadahkan tangan kemudian dia mengucapkan ya arhamar rahimin, maka para malaikat menyatakan sesungguhnya zat yang maha penyayang lagi maha pengampun ada di hadapan kalian, maka mintalah. Nah, insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa juga farij alal muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan buat saudara-saudara kita yang di Indonesia, saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang saat ini di berbagai macam daerah di Myanmar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi mereka. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Salam hormat dan salam ta'zim kepada pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang kita hormati, yang kita harapkan doanya Ibu Nyai Siti Nurjanah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan selalu, Allah berkahi selalu dengan cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga putra-putri daripada beliau yang mengasuh Pondok Pesantren, Gus Syarif, Gus Ubaidillah Luai, dan juga Gus Abdullah Yazid, dan juga para putri-putrinya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, Allah berkahi di dalam langkah dan aktivitasnya, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan cintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para alim ulama, beserta para aulia, para solihin, kepada para putra-putri almarhum insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti sehabis daripada acara Al-Fakir izin kepada akhina Kiai Haji Gus Syarif untuk ziarah kepada ayahanda Kiai Haji Mudarris
yang Al-Faqir sangat rindu kepada beliau. Nah, mudah-mudahan para santri yang pernah mengalami beliau, yang pernah ziarah ke makamnya beliau, Allah kabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan para pengurus daripada Nahdlatul Ulama, salam takzim dan salam hormat kepada para hadirin dan hadirat yang hadir bersama-sama di acara yang mulia. Acara ini adalah acara perhelatan kita akan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengenai dzikra, mengenai peringatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagimu wahai Muhammad setiap momen daripada peringatan. Momen daripada kehidupannya Nabi Muhammad, ada yang momen yang sering kita peringati di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan momen daripada Maulid kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pakem bagi kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan Nahdiyin khususnya. Maulid dengan perhelatan akbarnya. Kenapa? Karena dari Maulid itu ada momen-momen yang lainnya di dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Ada momen yang kita peringati bersama, zikra hijratin Nabi Muhammad SAW. Peringatan mengenai hijrahnya baginda Rasulullah yang kita peringati setiap di awal Muharram. Kemudian ada lagi di bulan Ramadan kita peringati juga tentang peringatannya Nabi Muhammad SAW. Dzikra nuzulil Quran, peringatan daripada turunnya kitab suci Al-Quran, yang sama-sama kita peringati biasanya di 17 Sab'ata Asyar daripada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab yang mulia ini kita juga memperingati daripada dzikra, peringatan mengenai Nabi Muhammad SAW dalam momen Al-Isra wal Mi'raj. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat bagimu wahai Muhammad setiap peringatan-peringatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan dhamirul jama' lil mutakallim. Yang mana Allah di sini tidak menyatakan wa rafa'tu laka dzikrak, tapi wa rafa'na. Para alim ulama mendeskripsikan bahwa ketika Allah menggunakan dhamir jamak, Allah mensertakan para hamba-hambanya. Annallah yusyariku ibadahu fi tanfidhi hadzal amal. Allah menyertakan hamba-hambanya di dalam menyukseskan daripada acara tersebut. Berarti sampean semuanya ada di dalam proses ayat wa rafa'na laka dzikrak. Maka apa? Orang yang ada di dalam peringatannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah nyatakan di dalam Al-Quran ayat berikutnya, inna ma'al usri wa inna ma'al usri, seluruh kemudahan nih bakal dapat semuanya. Yang hadir ke sini lagi niat galau, mudah-mudahan hilang galaunya. Yang ke sini banyak cicilannya selesai insyaallah. Yang kesini pengen anaknya jadi anak yang soleh-soleha, mudah-mudahan kabul hajatnya insya Allah. Yang hadir di sini para santri dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus agar mendapatkan futuhal arifin, mudah-mudahan Allah kabulkan insya Allah. Nah ini kalau hadir acara begini pasang niat yang bagus. Kenapa? Karena tadi sudah kita ketahui bersama, dan khususnya para nahdiyin, kita siap-siap dengan niat yang baik. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau diwasiatkan oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, setiap hari dibilang ij'al laka niatan solehah, jadikan niat-niat yang baik wahai Ali di setiap hari, setiap pagi ini niat yang baik. Kalau nggak bisa niat pengen ini, niat ini dan lain sebagainya, apa kita baca? Nawaitu kama nawa salafuna soleh. Saya niat sebagaimana niat para alim ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal Dan khususnya peringatan Isra dan Mi'raj, Allah taala khususkan
Bahkan di dalam maulid yang kita baca, maulid Simtud Duror, Habib Ali menyatakan wa minasyarafil ladzi ikhtassa bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ilallahi ta'ala al-barri al-wasul. Dan di antara kemuliaan yang Allah khususkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah momen peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kok khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena seandainya kita bandingkan mukjizat serta khususiyah yang dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu, di antaranya Nabi Adam yang alaihissalam yang Allah muliakan untuk tinggal di surga. Kemudian siapa lagi? Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang hanya dengan tongkatnya dapat membelah lautan. Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang wafat. Nabi Sulaiman yang dapat memindahkan istana dalam kejapan mata. Dan para nabi-nabi yang lainnya dikumpulkan. Kumpulin tuh seluruh nabi-nabi mukjizatnya, kumpulin jadiin satu. Dibandingkan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu khususiyah yang mana mengubur seluruh mukjizatnya para nabi-nabi yang lainnya dengan segala hormat terhadap para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sahibul Burdah beliau menyatakan di dalam burdahnya, wa anta tahtarikut sab'at tibaqa bihim fi mauqibin kunta fihi sahibal alami sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menembus 7 lapis langit, menembus berbagai macam rintangan, yang mana di dalam tempat yang para nabi-nabi ini selalu mendampingi engkau. Bahkan Sahibul Burdah meriwayatkan wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha taqdima makhdumin ala khadami sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para nabi-nabi ini berebut untuk menjadi khaddamnya baginda Rasulullah. Ada yang bawain sendalnya Rasulullah, ada yang ingin dipegang pundaknya oleh Rasulullah, ada yang ingin selalu menuntun baginda Rasulullah. Saking mulianya peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menembus batas logika manusia biasa, menembus daripada batas logika manusia biasa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengikrarkan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Isra, Subhanalladzi asra, Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang telah memperjalankan terhadap hambanya bi'abdihi lailan. Para alim ulama menyifatkan tentang perjalanan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kata lailan, yang bahwa lailan ini bukan lailah al-kamilah, bukan satu malam penuh, akan tetapi juz'un minal lail, hanya sedikit daripada malam. Tapi perjalanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah menembus berbagai macam etapa. Sampai kalau kita pikir perjalanan yang sangat luar biasa dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj yang sangat luar biasa, yang mana perjalanan tersebut seandainya perjalanan yang sangat luar biasa ini kita bandingkan saja dengan sinar matahari yang kita dapat. Setiap pagi kita mandang matahari kan? Hah? Yang Covid galak berjemur tak biasanya? Hah? Galak berjemur macam iwak asin juga. Galak dijemur macam iwak asin. Tapi mudah-mudahan kita sehat galau, mudah-mudahan sehat dohir wal batin. Nah, ketika kita melihat matahari yang ada di depan kita itu jaraknya 150 juta kilometer.
150 juta kilometer. Tapi subhanallah, sinar yang kita dapatkan adalah sinar 8 menit yang lalu dari proses rotasi bumi. Jadi begitu daerah Palembang ini ngadep ke arah matahari, matahari isyrok pertama nyampe ke sini, itu adalah sinar matahari 8 menit yang lalu. Untuk 150 juta kilometer itu butuh waktu kekuatan cahaya sebanyak 8 menit. Kita aja dari sini ke Jakarta aja udah ratusan kilo. Hampir 500 kilo lebih kayaknya. Tapi butuh waktu berjam-jam. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus daripada 7 lapis langit, menembus dari berbagai macam yang ada di dunia ini. Bahkan kalau kita pikir-pikir nih, kalau kita masukkan lagi ke dimensi logika kita, bahwa perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menembus batas. Kenapa? Kalau kita tahu nih, paling kita tahu pelajaran itu bahwa planet yang paling jauh adalah planet Pluto, paling jauh. Tapi subhanallah, ternyata di dalam galaksi kita ini ada 100 miliar planet. Bahkan bukan hanya satu galaksi, tapi galaksi kita lagi nih, galaksi Bima Sakti, sebelahnya lagi ada galaksi Andromeda. Sebelahnya lagi ada galaksi lain, bahkan satu super cluster itu dihuni beratus-ratus miliar daripada galaksi. Bayangkan kita debu di antara ciptaannya Allah. Para alim ulama belum berani berkomentar bahwa super cluster yang ada ini belum nyampe daripada langit ke satu. Super cluster nih. Kalau seandainya satu matahari aja 150 juta kilometer, bagaimana super cluster yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj Allah ceritakan di dalam Al-Quran dengan kalimat tanzih, kalimat penyucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang dapat menyaingi Allah. Di dalam peristiwa ini Allah bertindak sangat istimewa, sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam keindahan yang ada, yang mana para alim ulama meriwayatkan bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah itu menyentuh terhadap salah satu kendi air. Nah, kendi airnya ini ketika Rasulullah selesai daripada menunaikan Isra wal Mi'raj, itu kendi air masih menetes. Membuktikan apa? Membuktikan tidak lama kepergiannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad melanglang buana. Bahkan diceritakan juga bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah ninggalkan daripada tempat persinggahannya ataupun tempat tidurnya. Rasulullah kembali lagi, itu tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pergi dalam waktu yang tidaklah lama. Tapi di sini kalau kita masukkan ke dalam logika kita tidak akan tembus ini logika kita. Kenapa? Karena saking indahnya perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita Isra dan Mi'raj ini adalah cerita yang masyhur, yang ma'ruf, yang perlu kita pelajari, dan yang paling penting adalah kita menyerap apa yang diulang tahunkan waktu Isra dan Mi'raj, yaitu ibadah yang namanya sholat. Nah, mari kita dalam momen Isra dan Mi'raj ini kembali lagi, ayo kita selidikin sholatnya kita. Surah zahirahnya sudah sesuai belum? Tata cara toharohnya, bersucinya udah selesai belum? Udah paham belum? Cara buang najisnya udah paham belum? Bagi kaum wanita, daripada bagaimana tata cara haidnya, tata cara mandinya,
Tata cara bagi yang laki-laki istinjanya sudah benar belum? Wudunya, kemudian syarat-syarat sah sholatnya sudah dipelajari lebih lanjut belum? Nah ini perlu dikoreksi ketika kita mau melaksanakan sholat. Surah-surah ataupun gambaran-gambaran yang dohir ini perlu, apalagi momen Isra wal Mi'raj. Kemudian surah batinahnya yang tersirat di dalam sholat ini, arti khusyuk dan hudur udah melekat belum dalam hati kita? Sudah tahu belum setiap sholat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ya, bukan nagih hutang yang paling besar, bukan bayangan cicilan bulanan yang paling gede, Allah yang paling besar. Ketika sholat Allahu Akbar, bukan bunyi TV yang paling besar, bukan sinetron Ikatan Cinta yang paling besar. Benar tak? Apalagi layangan Lego tadi Ustaz. Layangan Lego apa layangan putus? Layangan putus ya. Allah yang paling besar. Begitu sholat Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Itu makna yang harus kita tanamkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan salah satu wali min auliyaillah yang alhamdulillah sanad perguruan kita sampai kepada beliau, sanad daripada pondok pesantren kita Sabilul Hasanah ini nyampe kepada beliau, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau itu ketika takbir Allahu Akbar, dinding di hadapan beliau retak. Dinding di hadapan beliau retak. Saking apa? Saking merasakan daripada rasa takut beliau kepada Allah. Saking takutnya beliau kepada Allah, dinding pun ikut merasakan. Dinding, yang mana dinding ini merupakan benda mati, dibuat dari semen, dibuat dari batu. Tapi begitu mendengar takbirnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu dinding retak. Oh, subhanallah, gara-gara apa? Gara-gara luar biasanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah ini paling tidak kita di dalam hati begitu takbir Allahu Akbar, seluruhnya kita tinggalin. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tergantung dengan awal mulanya. Benar gak Bu, kira-kira Bu? Kalau awal mula orang udah bohong, terusannya bohong, paling pintar ibu-ibu. Ya Pak. Kalau orang awalnya bohong, sering bohong. Begitu juga sholat kita. Begitu takbir kita nggak beres, semuanya nggak akan beres. Kenapa? Karena dalam takbir juga perlu komponen niat. Niatnya juga harus benar. Niatnya juga harus tepat. Rukun gaulinya, rukun kolbinya. Udah dicek belum sholat-sholat kita yang seperti itu? Ini momen Isra dan Mi'raj. Pentingnya kita untuk membuka kembali bagaimana sholat kita secara zahir dan juga batin. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu imaduddin. Wa man hadamaha faqad hadamat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, yang hancurkan sholat, maka agamanya hancur. Karena apa? Karena sholat ini pondasinya agama. Antum mau bicara apa kalau sholatnya nggak benar, ya nggak benar. Makanya kita penting untuk yang namanya belajar. Alhamdulillah kita bersama-sama di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini, mudah-mudahan Allah jayakan selalu insyaallah. Allah jadikan kita orang-orang yang menerima ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu ikut ngamalkan daripada amalannya orang Nahdiyin. Nabi Muhammad NU. Iya, Nabi Muhammad NU. Kenapa saya bilang Nabi Muhammad NU?
Karena waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad nyium rihul misik, bau wewangian yang wanginya itu kayak kasturi. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah, ini bau apa wahai Jibril? Akhirnya Jibril jawab kepada Rasulullah SAW, wahai baginda Rasulullah, ketahuilah ini bau kuburannya Masyitatu binti Fir'aun. Ini bau kuburannya orang yang nyisirin rambut anak perempuannya Fir'aun. Namanya, panggilannya kita kenal di dalam sejarah sebagai Masyito, Siti Masyito. Nah, Siti Masyito ini waktu perjalanan daripada Isra dan Mi'raj, Rasulullah nyium bau wangi kuburannya, Rasulullah mampir ziarah. Rasulullah mampir ziarah. Makanya amaliyahnya orang NU itu biasanya ziarah. Kalau nggak tahu dalilnya ziarah, buka pelajaran sirah nabawiyah mengenai Isra dan Mi'raj. Karena Nabi Muhammad berziarah di waktu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Akhirnya Nabi Muhammad mendekat ke makamnya Siti Masyito dan berdoa di hadapan kuburnya Siti Masyito. Siti Masyito ini siapa? Nabi? Bukan, karena Nabi itu laki. Kalau perempuan itu namanya wali. Jadi sudah ada tuntunannya bahwa Nabi Muhammad berziarah ke makam seorang wali. Nah, ini sudah jelas ya dalilnya orang NU biasanya kalau tiap Sya'ban ziarah kubur, benar Gus Arif. Ziarah Wali Songo, Ruah. Ini jangan takut, sudah ada dalil-dalil yang jelas. Kemudian juga di dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, pentingnya juga kita untuk selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga apa yang tersirat di dalam ungkapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabi. Allah mengucapkan salam kepada sang nabi. Makanya alhamdulillah kita juga dalam amaliyah Nahdlatul Ulama nggak luput-luput, nggak kurang-kurang selalu bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Maulid itu assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik asfal asfiya. Nah, ini sangat luar biasa karena apa? Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sudah ada salam-salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang bukan dilakukan oleh makhluk, tapi dilaksanakan oleh Dzatullah Ta'ala. Allah yang menciptakan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus rajin-rajin sholawat sama salam. Ini undangannya Isra dan Mi'raj, tapi kita di bulan Sya'ban ya Gus ya. Udah masuk bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab kita banyak-banyak ngamalin istighfar. Masuk bulan Sya'ban kita sucikan diri kita dengan sholawat. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, ini turunnya di bulan Sya'ban. Para alim ulama, para habaib banyak nganjurkan di bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Nah, ini bulan training kita nih. Bukan orang mau masuk pegawai aja ada training. Biasanya saya sama Gus Arif sering di training biasanya.
Kalau mau ada pelantikan, ada apa nih, masuk training. Tapi ini kita bulan training kita nih, bulan suluk kita nih. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab kita mengamalkan daripada istighfar, bulan Sya'ban mengamalkan sholawat, bulan Ramadan kita membuka Al-Quran. Nah ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang galak nonton bola ya dah. Ibu-ibu yang galak nonton apa tadi? Ikatan Cinta apa-apa. Qurannya di pojok situ noh. Quran di pojok TV, mbek lah. Mulai dibersihin ya. Mulai dibuka, Qurannya dibuka lagi. Dibaca Al-Quran, persiapan menuju bulan Ramadan. Tapi ini persiapan menuju bulan Ramadan, belum nyampe bulan Ramadan, sholawatnya udah banyak. Bahkan para habaib ada yang ijazahkan sebanyak 10.000 kali. Sanggup gak 10.000 kali? Hah? Sanggup gak? Kalau sanggup, Habib mau kasih ijazah ini. Hah? Dikit yang jawab nih. Boleh nggak Gus ngasih ijazah lagi Gus? Hah? Boleh nggak ngasih ijazah lagi? Mau ijazah nggak? Tapi tadi 10.000 udah lemes semuanya. Hah? Kalau duit 10.000 galak? Galak? Kurang banyak ya? Kalau cak itu Habib kasih ijazah dari para habaib, diantaranya yaitu membaca sholawat yang mudah-mudahan dengan sholawat ini sholawat yang namanya tanfidil qadha, sholawat buat agar mengkabulkan hajat-hajat kita. Barang siapa yang membaca sholawat ini, Allah kabulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Bacaannya gimana? Bacaannya setiap subuh dan isya. Baca pertama, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah ini kemudian dibaca sallallahu alaihi sebanyak 99 kali. Tadi bacaannya apa? Yang pertama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini dibaca, kemudian yang terakhir baca sallallahu alaihi sebanyak 99. Di antara para alim ulama menyatakan barang siapa yang membaca ini Allah kabulkan 70 hajatnya di dunia dan 30 hajatnya di akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Dan juga alhamdulillah di pondok pesantren ini, sebagaimana kita mendengar mengenai kisah Isra dan Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad mengunjungi terhadap makamnya orang soleh. Di pondok ini ada makamnya orang soleh, yaitu guru kita yang kita sayangi bersama, Kiai Haji Mudarris almarhum ila rahmatil hayyil qayyum, yang mana kami saksikan dan kami yakin bahwa beliau ini wali min auliyaillah. Beliau ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami merasa setiap pondok ini beliau hadir bersama-sama kita. Ruhnya beliau tawafatun bainana, ruhnya beliau ini muter di antara kita, nyaksiin nih kebahagiaan beliau terhadap santri-santrinya beliau. Maka saya isyaratkan kepada para santri, monggo untuk berziarah selalu kepada beliau. Kalau ada yang kesusahan lagi mau ngapal Imriti, Alfiyah ataupun apa, ngapalnya dekat makamnya beliau tuh. Baca Quran dekat makamnya beliau, biar dapat keberkahan daripada muassis Ma'had. Dan barang siapa yang mengagungkan gurunya, maka Allah akan mengagungkan ia di dunia dan di akhirat. Itu udah pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula.
Dan subhanallah, disebutkan juga oleh beberapa para alim ulama, di antaranya yang saya kutip di dalam kitab Syarah Ratib Al-Haddad, bahwa para kekasih-kekasihnya Allah, mereka asyaddu i'tinaan bil muridin wa talamid ba'da mautihi. Mereka itu lebih perhatian terhadap para santrinya ketika mereka telah wafat. Romo Yai mungkin kalau pas masih hidup kita temuin sering sibuk. Kadang-kadang beliau sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Ataupun kita mau ketemu kadang Romo Yai ke Palembang, ke rumahnya di Poligon. Tapi sekarang Masya Allah ini Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ada makamnya beliau, yang mana seorang wali itu lebih perhatian kepada santrinya setelah wali tersebut meninggal wafat, dihadapkan ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Romo Yai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menjadi santri-santri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para santri, sungguh beruntung telah duduk di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Tinggal kita menjaga daripada ilmu, suluk, dan juga bagaimana kita juga agar menyampaikan dakwah ilallah. Yang pertama, alhamdulillah ilmu yang ada di pondok pesantren ini adalah ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab yang dipelajari sini semuanya adalah kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren sebagaimana mestinya. Dan Masya Allah, mudah-mudahan ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena di antara syarat ilmu yang bermanfaat memiliki guru yang jelas. Ini gurunya udah jelas nih di pondok pesantren ini. Sekarang ini banyak sekali di luaran orang yang punya guru nggak jelas, orang yang punya ilmu tapi ilmunya nggak tahu dari mana. Sehingga apa? Sehingga keluar daripada lisannya ajakan untuk memprovokasi, adu domba, ngomongin bahwa golongan ini golongan sesat, ngafir-ngafirkan saudara muslim. Ini gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena nggak punya guru. Al Habib Umar, guru mulia, menyatakan, man laisa lahu syekh dhalla wa adhal. Barang siapa yang nggak punya guru, nggak punya sanad, nggak punya mata rantai keilmuan, dia akan sesat dan juga menyesat. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini anak pondok pesantren Sabilul Hasanah sudah punya guru, diberkahin ilmunya, jadi jadikan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Nabi Muhammad selalu berdoa di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini mudah-mudahan ilmu kita semuanya bermanfaat. Yang kedua di antara maqasid nih, salah satu maqasid yang diajarkan oleh Al Habib Umar, yang kedua adalah as-suluk. Kita ini di pondok harus menjadi orang-orang yang suluk. Bagaimana suluknya? Yang pertama, beradab sama pondok pesantren. Nih, adab sama pondok pesantren harus nomor 1. Sampean kalau mau jadi orang beruntung, khususnya para santri, beradab sama ini pondok. Ada yang kotor bersihin, kamar mandi dilihat. Jangan pondok jadi pondok orang lain. Tahu pondok jadi pondok orang lain apa? Pondok jadi pondok orang lain itu kita bersifat acuh tak? Ini nggak boleh. Kalau mau lihat santri sukses apa enggak, lihat bagaimana dia terhadap pondoknya. Perhatian nggak sama nih pondok? Seneng nggak sama nih pondok? Kalau dia seneng sama nih pondok, insya Allah keluar sukses. Ini Habib udah nyumpain nih, pondok pesantren Sabilul Hasanah, orang-orang yang mondok di sini 2. Kalau nggak alim tajir.
Kalau enggak alim tajir, tapi syaratnya harus benar-benar di pondok pesantren ini menghormati apa yang ada di pondok pesantren Sabilul Hasanah. Lihat kelas-kelasnya. Ada papan tulis kita yang masih ada tulisannya, coretannya dihapus, dirapiin. Ya. Ini pondok adalah bukan pondoknya orang lain. Kita ngerasanya kayak padahal kita sendiri mondok di sini. Harus perhatian terhadap pondok pesantren. Dan di antara keberkahan yang Allah berikan kepada Sayyidina Al-Bishir Ibn Al-Harith Al-Hafi. Sayyidina Bishir Ibn Al-Harith Al-Hafi ini Allah berikan hidayah dan namanya ini disebut di dalam kitab-kitab. Dalam berbagai macam kitab disebut namanya Bishir Al-Hafi. Kenapa dinamakan Bishir Al-Hafi? Karena dia nemuin gurunya dalam keadaan ceker ataupun kaki ayam. Tapi tahu nggak sebab hidayahnya Bishir? Sebab Allah berikan kemuliaan di dalam hati Sayyidina Bishir gara-gara apa? Gara-gara dia menghormati tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang berceceran di atas tanah. Diangkat sama Bishir Al-Hafi, diberikan minyak wangi yang paling mahal, dipajang di atas rumahnya. Gara-gara dia menta'zimi, beradab terhadap tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Allah muliakan beliau di dunia wal akhir. Nah ini mestinya para santri Sabilul Hasanah juga harus menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dunia wal akhirat. Kemudian untuk suluk yang terbaik adalah mengikuti tata tertib yang ada di pondok pesantren. Apa ini tata tertibnya? Belajar. Tata tertibnya istirahat. Tata tertibnya apa? Tata tertibnya lagi olahraga. Mesti ngikutin apa yang ada di dalam ketentuan pondok pesantren. Kemudian di antara suluknya seseorang adalah mengikuti perintahnya guru. Di sini ada Gus kita, Gus Syarif, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Ada Gus Luai, ada Ustadz Imam, Gus Yazid dan lain sebagainya yang membimbing kita bersama-sama di sini, para asatid, para masyayikh. Ayo ikutin apa yang diperintahkan sama mereka. Dengerin arahan-arahan mereka. Disuruh mereka ngapal, ya ngapal. Disuruh mereka istirahat, ya istirahat. Disuruh mereka jangan pulang dulu, ya jangan pulang. Nah ini, kalau tadi kata Gus Sarip, santri di sini sering gatel aja. Korengan, ya Allah. Mudah-mudahan yang gatel tadi diganti ilmu yang bermanfaat insyaallah. Yang gatel-gatel tadi nandokan dia dicintai sama Rasulullah. Biar sabar di pondok pesantren. Nah, barang siapa yang gatel ujinya obatnya sering-sering baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ditiupkan di tangan, oleskan ke seluruh badan, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tenang baik. Kalau orang yang gatel di pondok itu bukan berarti tanda enggak betah, tanda kita bakal betah dan menjadi orang yang bermanfaat insyaallah taala. Amin ya rabbal Dan kemudian diantaranya juga yang terakhir adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah ini juga kalau sudah melekat kepada kita ilmu, suluk, juga perhatiannya para guru, maka kita dapat melaksanakan yang namanya tugas dakwah ilallah dan mengajak orang ini kepada Allah, bukan ngajak orang terhadap diri kita, terhadap ketenaran kita, terhadap popularitas kita, terhadap organisasi kita, terhadap apapun itu, tapi kita semata-mata mengajak orang semuanya ke jalannya Allah melalui ittiba, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, sebelum kita berdoa bersama, Habib minta doa mudah-mudahan bulan Syawal ini Allah mudahkan perjalanan Habib ke Hadramut, ke kotanya para wali. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga Gus Syarif bisa bareng-bareng sama Habib berkunjung ke negerinya para wali. Umi Siti Nurjanah dan keluarga besar Pondok Pesantren Sabilul Hasanah bisa berkunjung ke
Hadramut, negerinya para wali. Ini kesukaannya orang Nahdlatul Ulama, biasanya mengunjungi para wali. Dan subhanallah di Hadramut itu terdapat 80.000 wali kutub. Satu kuburannya namanya perkuburan Zambal. Di situ ada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ada juga kakeknya para habaib dan wali songo namanya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Yang mana beliau ini kalau setiap sholat begitu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, beliau dengar langsung salam dari Rasulullah, wassalamu alaika ya syekh. Rasulullah langsung yang jawab setiap salam dari salamnya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid. Ini kakeknya para wali songo dan kakeknya para habaib, diantaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Juga di situ dimakamkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila As-Segaf, yang mana diantara keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, beliau ini kalau selesai ngajar, ini jubahnya kalau ditaruh itu berzikir la ilaha illallah sebanyak 10.000 kali. Jubahnya aja itu bisa didengar. Subhanallah. Wah, banyak sekali diantaranya Sayyidina Umar Muhdhar, Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang mana beliau ini ayahnya daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini yang menurunkan hujan susu di kota Aden. Seorang waliullah ta'ala yang mana ketika wali-wali yang lain meminta, ya Habib tunjukkan karomah engkau, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta turun hujan susu di kota Aden. Ayahnya ada di kota Tarim. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan langkah agar kita semuanya dapat berkunjung ke kota Tarim, dan para hadirin dan hadirat insyaallah tidak menutup kemungkinan bisa bersama-sama kita menziarahi kota Tarim, yang sebagaimana tulisan di depan makam Zambal, ala ya bakhat manzarahum bisidqi wandar ilaihim mu'tani kulla matlubah tayassar. Sungguh beruntung orang yang telah berziarah ke kota Tarim, berziarah ke pemakaman Zambal, yang mana berkat ziarah tersebut Allah kabulkan hajat-hajat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita ya semuanya, dikabulkan hajat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiq li ya Rasulullah, salamun alaik
Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ard Syubbihu bil anjumi zuhuri wa ma'al Qur'ani fi qarani wa ma'al Qur'ani fi qarani ya Rasulullah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa'dinal husna wa amitna fih wa mu'afatim minal fitani Ya Allah ya Tuhan kami, dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, angkat derajat kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia ya Allah. Berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang melekat di mata kami ya Allah. Dosa-dosa yang melekat di tangan kami ya Allah. Dosa-dosa yang melekat di kaki kami ya Allah. Dosa-dosa yang menempel di hati kami ya Allah. Dosa-dosa yang menempel di seluruh sekujur tubuh kami ya Allah. Ya Allah, dengan kedudukan yang kau berikan kepada baginda Rasulullah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami agar diakui menjadi umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni ayah dan bunda kami ya Allah. Ampuni ayah dan bunda kami ya Allah. Ayah kami ya Allah, yang telah bersusah payah mencarikan nafkah untuk kami ya Allah, yang membanting tulang untuk kami ya Allah, yang telah rela menggantikan malam menjadi siang dan siang menjadi malam agar kami dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ayah-ayah kami sebagai raja-raja kelak di surgamu kelak ya Allah. Ya Allah, ayah kami ya Allah, pandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan terbaik-Mu ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami yang telah melahirkan kami ke dunia ini ya Allah,
yang telah bersusah payah ya Allah, mengandung kami selama 9 bulan ya Allah, mengelus-ngelus perutnya ya Allah, padahal kami hentakkan kaki kami ke dinding perut-perut mereka ya Allah, akan tetapi mereka sabar dan penuh kasih sayang tetap merawat kami di dalam rahim mereka ya Allah, yang berjuang ketika kami dilahirkan ke dunia ini antara hidup dan mati ya Allah, yang bersusah payah dengan berbagai macam darah keluar ketika melahirkan kami ke dunia ini ya Allah, hembusan-hembusan napas yang dia keluarkan ya Allah, berharap agar bayi tersebut lahir ke dunia dengan selamat ya Rabb. Ya Allah, muliakan ibu-ibu kami ya Allah, yang mana ketika kami lahir ke dunia ini ya Allah, tiap malam ya kami bangunkan ya Allah dengan rengekan tangis kami ya Allah, agar kami mendapatkan asupan gizi dari mereka ya Rabb, yang mana kami diajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, agar kami dapat berkomunikasi dengan manusia yang lainnya ya Allah. Akan tetapi ketika kami dewasa ya Allah, ketika kami dewasa ya Allah, banyak sekali kalimat-kalimat kami yang menyakiti hati bunda-bunda kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bunda-bunda kami ya Allah bidadari-bidadari di surga kelak, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, dengan keberkahan Isra dan Mi'raj ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang kelak dibangkitkan bersama ayah dan bunda kami ya Allah, di bawah payungnya baginda Rasulullah, di bawah benderanya baginda Rasulullah ya Allah. Ketika kami dibangkitkan, kami memegang tangan ayah dan bunda kami untuk menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad, dipertemukan dalam saat keadaan sebaik-baik keadaan ya Rabb, dipertemukan dalam sebaik-baik keindahan ya Rabb. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal mawdi'i, Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal mawdi'i, Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal mawdi'i. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, orang tua kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Para anak-anak santri ya Allah di pondok pesantren ini ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama para orang tua kami, para guru-guru kami ya Allah, khususan almarhum ila rahmatil hayyil qayyum ya Allah, Kiai Haji Abah Kiai Haji Mudarris ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah ya Allah, jadikan Rasulullah selalu hadir di kubur beliau ya Allah, jadikan para salafun saleh selalu mendampingi beliau ya Allah. Ya Allah, jadikan ruh daripada Abu ya Kiai Haji Mudarris selalu tawafatun bainana ya Allah, menyaksikan para santri, para anak-anak beliau dengan penuh senyuman ya Rabb. Jadikan Abah Kiai Mudarris ya Allah sebagai guru yang membanggakan para santrinya kelak ya Allah, di hadapan Sayyidina wa Maulana Muhammad, di hadapan Sayyidina wa Maulana Muhammad, di hadapan Sayyidina wa Maulana Muhammad, di hadapan para wali-walinya Allah, di hadapan para kekasih-kasihnya Allah, di hadapan para nabi dan rasul. Amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan pondok pesantren ini sebagai manbaul hasanah, sebagai tumbuh kebaikan ya Allah, sebagai manbaul khair, tempat daripada kebaikan, tempat daripada soleh,
tempat daripada kesolehan, tempat daripada Allah Subhanahu wa taala meridhai terhadap tempat ini, para muassisin, para muawinin, para ahlul khidmah, para siapapun yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nadratul ridha, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, jahi sayyidina wa maulana Muhammad wa bi jahi sayyidil muhajir Allahumma bin Isa wa sayyidil faqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa bi jahi sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa bi jahi jamil awliya tis'ah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim wal jamil awliya wassalihin wa bi jahi jami'il awliya fi Palembang ajmain, fi Sumatera ajmain, anallahu yataghashahum birahmal maghfirah yusdumul jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa khususan ila ruh almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Abu Yaqi Haji Mudarris wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.